kalau kita nggak sopan, kita nggak nakal, itu nggak gentle, Bu. Sebenarnya pribadi tersebut atau anak tersebut itu belum menemukan jati dirinya. Oke. Gitu. Belum menemukan. Hai pemirsa tercinta Kamui TV, selamat datang di program iPods. Ya, perkenalkan nama aku Fabian dan aku akan menemani kalian beberapa menit ke depan. Ya, seperti yang sudah kalian lihat di awal, kita akan membahas tentang budaya kesopanan yang luntur di kalangan remaja, terutama di Indonesia. Tapi aku nggak sendirian nih, aku ditemani co-host yang keren banget. Ini dia co-hostnya. Halo semuanya, jadi co-host dadakan ini di sini saya. Oh iya, kamu ngajak tiba-tiba tuh. Halo semuanya, aku Hilmi dan aku bakal nemenin Fabian sepanjang podcast ini. Kita nggak lupa sama narasumbernya nih. Narasumbernya juga keren banget. Ini dia narasumber kita kali ini. Mana tepuk tangannya, guys? Hai pemirsa Kamui TV, apa kabarnya nih? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Terima kasih nih Bu Reni, senang sekali pada kesempatan kali ini diundang ya dalam program iPods untuk menemani teman-teman semuanya di sini untuk kita bincang-bincang gitu ya. Kita akan ngobrol asik, ngobrol seru tentang apa ini Mas Fabian nanti rencananya? Kelunturan budaya kesopanan di Indonesia. Tentang kelunturan budaya kesopanan di ya, kalangan remaja. Di kalangan remaja. Betul. Oke, di kalangan remaja ini seru sekali ya. Ya, nanti perkenalkan mungkin ya ini Ibu Reni, Ibu di sini sebagai guru bimbingan dan konseling yang sehari-harinya memang berhadapan gitu ya, berinteraksi langsung dengan ya anak-anak di usia remaja, khususnya kan SMK itu kan masuk di range remaja gitu. Sangat seru sekali loh gitu ya. Berarti bicara udah remaja. ahlinya ya, Oh, Bu, ya? Kalau ahli kayaknya belum ya, masih harus banyak belajar. Tentu dari kalian semua juga menjadi sumber belajar untuk ibu gitu ya, saling mengerti dan memahami gitu. Nanganin kasus apa aja? Oke. Kalau nanti Bu Reni cerita gini ya, kamu nanti nggak bisa tidur 7 hari 7 malam gitu ya, saking pusingnya gitu. Iya. Kalau lihat buku catatannya itu pusing sendiri nanti gitu ya. Jadi mungkin itu cukup untuk BK aja, karena BK itu juga punya kode rahasia gitu ya. Ada asas rahasia gitu. Udah kayak Intel ya, Bu. Iya. Gitu. Kalau gitu kita langsung masuk ke segmen pertama. Kita akan membahas apa itu kesopanan dan bagaimana nilai-nilai kesopanan sangat penting di kehidupan kita. Oke, baik Bu Reni. Ya, Fabian. Apa sih Bu, menurut Bu Reni kesopanan itu dalam berbagai aspek, Bu? Oke, baik, kesopanan ya. Kalau kita bicara tentang kesopanan atau mungkin istilah lain sopan santun begitu ya, memang istilah ini itu sangat melekat sekali khususnya bagi kita sebagai warga negara Indonesia gitu ya. Kenapa? Karena Indonesia itu termasuk bagian dari wilayah Asia Timur gitu ya, yang mana sangat menjunjung tinggi adat dan budaya ya, itu sangat menjunjung tinggi. Bahkan mungkin Indonesia itu sangat dikenal oleh negara lain, dikenal itu dengan orang yang ramah dengan keramahannya. Sangat ramah, sopan gitu ya. Mungkin nggak kenal aja senyum gitu kan gitu. Kalau kita orang Jawa. Iya, apalagi orang Jawa kalau gitu. ini di luar negeri ya Bu ya, kita malah dianggap orang aneh ya, senyum-senyum sendiri kalau sama orang lain. Iya, kalau kita di sana mungkin dikiranya aneh, tapi kalau kita di Indonesia gitu, kalau mungkin kita nggak menyapa itu nanti dikiranya sombong dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang kesopanan itu sendiri, itu apa sih gitu ya? Ya, kesopanan itu ini kalau dari yang Bu Reni baca gitu ya, itu lebih kepada perilaku sikap gitu ya, perilaku sikap saling menghormati, saling menghargai gitu dalam hubungannya interaksi dengan sosial seperti itu. Jadi memang kalau kita bicara interaksi sosial itu ya
unsur salah satunya adalah kesopanan itu sendiri, begitu. Artinya nggak cuma kata-kata doang ya Bu ya itu kesopanan, dan betul. banyak banget perilaku-perilaku keseharian kita yang kita nggak sadar kita mungkin bahkan melanggar norma kesopanan ya Bu ya kadang-kadang. Ya bisa dikatakan seperti itu kalau kita tidak benar-benar memahami gitu ya, karena ini akan kita bawa sampai kapanpun dan dimanapun. Ya, kalau kita bicara kesopanan itu tidak hanya kesopanan itu di rumah gitu ya, tidak, atau mungkin di sekolah itu tidak, atau mungkin ketika kalian main di lingkungan masyarakat itu tidak, tapi dimanapun tempat kesopanan itu selalu kita bawa. Betul. Gitu. Apalagi ini khususnya untuk kalangan remaja ya teman-teman, dimana kita mulai memasuki dunia kerja, kita perlu banget merhatikan attitude. Karena ya, karena kalau kita berilmu tapi kita nggak ada attitude, wah kita nggak ada apa-apanya guys. Ini tapi kok udah kesimpulan ya guys. Udah selesai ya. Gitu. Nah selanjutnya Bu, peran kesopanan dengan keharmonisan sosial menurut Bu Reni itu gimana Bu? Oke ya, ini sangat berkaitan sekali ya antara kesopanan dengan keharmonisan sosial, karena yang tadi Bu Reni sampaikan, kesopanan itu adalah kunci dasar. Betul. Dalam kita berinteraksi dengan sosial. Kalau tidak ada kesopanan, ya jelas dalam interaksi itu tidak ada kata harmonis gitu. Nah, memang kalau dikatakan penting nggak Bu? Sangat penting sekali, sangat penting, karena kuncinya kita saling menghargai. Bagaimana ketika kita berinteraksi dengan orang tapi kita nggak bisa menghargai orang gitu ya. Contoh misalnya apa sih bentuk-bentuk kesopanan dalam interaksi sosial itu? Ya misalnya nih saling menghormati begitu, saling menghormati, saling menghargai begitu ya, berempati begitu, terus kemudian apa ya, mungkin peduli gitu ya. Itu juga bagian dari kita menerapkan kesopanan dalam interaksi sosial gitu sih Fabian. Karena banyak banget ya, bahkan pertengkaran-pertengkaran itu semuanya diawali dengan tidak adanya sopan santun terhadap sesama. Iya, betul nih ya, benar sekali. Memang ya kalau kita tidak paham itu ya apa ya, efek negatifnya itu ya akan banyak terjadi konflik-konflik kan ya, konflik yang berawal dari ya itu tadi cara berinteraksi yang kurang baik gitu ya, entah itu mungkin dengan orang tua, entah itu mungkin dengan guru gitu ya, atau mungkin dengan teman gitu ya, dengan ya lingkungan pertemanan begitu. Jadi sehingga aku mau nanya Bu, sorry potong. Ada hubungannya nggak sih sopan santun sama orang yang suka ngebully-bully gitu, sama bullying? Oke, sama bullying ya pasti ada gitu ya. Cuma kalau kita bicara bullying nanti ranahnya akan luas sekali, karena ketika kita bicara bullying itu nanti ada faktor-faktor yang lain ya, ada itu pelaku, ada peran pendukungnya, ada korban dan lain sebagainya. Tapi salah satu mungkin faktor seseorang melakukan pembulian gitu ya, mungkin ini bagi pemirsa Kamu Hit TV gitu ya, salah satunya karena memang maaf ini tidak ada rasa empati. Begitu ya. Kalau menerapkan rasa empati itu, saya yakin namanya pembulian itu tidak ada gitu. Tapi kalau tidak saling menghargai, tidak saling menghormati, ya itulah yang terjadi. Sopan santun. Ya itu kan masuk sopan santun. Ya itu masuk sopan santun tadi. Sopan santun itu contohnya apa? Saling menghormati, saling menghargai, ya, empati dan peduli dan yang sikap-sikap perilaku berinteraksi sosial gitu. Nah, Bu, selanjutnya Bu. Ya. Tradisi sopan santun dalam kehidupan sehari-hari mungkin di lingkungan Jogja dulu aja deh Bu, karena kan kita tinggal di Jogja ya. Iya, nah, itu ada apa aja sih Bu? Ya, kalau kita bicara sopan santun ya, itu mungkin pemirsa Kamu Hit TV juga sudah pada tahu ini ya, kalau istilah di orang Jawa itu ada kalau peribahasa ya unggah-ungguh gitu ya, istilahnya unggah-ungguh ya, bener. Sopan santun itu kalau di Jawa itu unggah-ungguh, bener, toto kromo gitu ya. Nah ada peribahasa itu yang istilahnya begini, di mana kalian berada gitu ya, di mana bumi dipijak
di situ langit dijunjung gitu kan. Nah itu sebenarnya juga masuk ke dalam ranah bahwa yo kita itu harus punya unggah-ungguh gitu dimanapun tempatnya. Contoh nih misalnya maaf nih kita kan Jogja ya, Jogja itu kan sebagai salah satu kota yang menjadi tujuan utama ya, salah satu kota di Indonesia itu banyak ya kota yang besar yang yang menjadi tujuan ya, cuma Jogja itu kan salah satu kota pelajar yang mana mungkin dari berbagai daerah itu akan ke Jogja gitu. Nah mungkin pasti akan berbeda gitu ya, misalnya nih Fabian gitu ya, mungkin dari bukan asli Jogja pindah ke Jogja gitu kan, pasti akan belajar kan gimana sih di Jogja ini kultur budayanya gitu ya. Nah kalau kaitannya dengan kesopanan, kalau di Jogja itu seperti apa Bu? Ya sebenarnya mungkin ini di semua daerah juga sama ya, hanya mungkin lebih kepada bahasanya. Saya yakinlah semua daerah itu juga pasti punya adat istiadat, punya punya tata keramanya masing-masing gitu. Nah kalau di Jogja ya misalnya misalnya kita di rumah lah ketika mungkin lewat pamitan ya, mungkin dari hal yang kecil dulu, kita mau berangkat sekolah nih untuk teman-teman pemirsa Kamu TV nih berangkat sekolah, ayo coba pada pamitan nggak sama orang tua nih, ya gitu ya, minimal pamitan nggak pada sama orang tua gitu, minimal salim lah gitu ya, salim, jangan Bu aku berangkat ya, Pak aku berangkat ya, udah bablas aja gitu ya, bablas aja ngeber lagi motornya gitu ya. Nah kacau itu kan, itu tuh. aduh gitu ya, kenapa? Karena ya salah satu itu menerapkan kebiasaan, karena namanya sopan santun perilaku itu harus dibiasakan dari kecil gitu ya. Nah misalnya berangkat sekolah, kemudian berpamitan dengan orang tua, terus kemudian ya syukur-syukur bisa cium tangan, ya lengkap lah Bu. Kalau misalnya saya ngekos di sini nggak ada orang tua, terus gimana cium tangan? Bisa virtual gitu ya, kan bisa lewat HP Bu, minimal setiap hari itu komunikasi ngabarin gitu, ngabarin Bu ini mau berangkat ya gitu, terus nanti biar nggak khawatir gitu orang tua ya. Betul, biar nggak khawatir gitu ya. Nah itu kalau di rumah gitu. Terus kemudian kalau kita bicara rumah itu banyak ya, setiap orang tua itu pasti menerapkan aturan masing-masing di rumah gitu ya. Misalnya kalau makan tidak boleh bersuara, maaf ya, atau bahasa Jawanya itu apa ya, kecap gitu ya. Kecap itu kan juga bagian dari tata krama, walaupun tidak tertulis tapi itu tersirat di dalam kehidupan bermasyarakat. Iya gitu ya. Atau mungkin ketika lewat nih di depan orang yang lebih tua gitu ya, nuwun gitu ya, menundukkan, membungkukkan gitu ya. Nah, itu juga hal-hal seperti itu kayaknya sekarang sudah mulai agak. Nah ini sering banget gitu. Memang ya Bu ya. Nah menurut Bu Reni itu gimana sih cara menumbuhkan itu Bu? Kayak mungkin orang-orang tuh harus merasa hormat sama orang tua, kan kadang kayak buat apa sih? Iya gitu. Itu gimana Bu? Kan kayak sekarang udah kayak mulai pudar gitu loh Bu. Gitu ya. Jadi mungkin kalau remaja ngapain ya gitu ya. Ngapain harus hormat gitu ya. Dan contoh misal ya Bu ya, di sekolah. Orang-orang kan mungkin menganggap aku bayar guru gitu. Jadi kayak aku bisa seenaknya ngapain aku nurutin kalian gitu misalnya. Gitu. Kalian tapi itu misal kan ya. Kita misal ya. Kita anggap kayak gitu ya Bu ya. Nah itu menurut Bu Reni gimana Bu? Kalau kenapa ya bisa seperti itu? Itu bicara tentang faktor penyebabnya ya. Faktor penyebabnya lunturnya kesopanan atau budaya sopan di Indonesia itu. Kalau kita bicara faktor itu banyak. Ini banyak itu. Tapi salah satu utamanya itu yang Bu Reni garis bawahi itu karena ada namanya globalisasi. Itu apa itu Bu globalisasi? Globalisasi itu apa? Masuknya budaya asing ke Indonesia yang secara tidak langsung itu mengubah pola pikir, pola pandang kita sebagai warga negara Indonesia yang pola pikirnya itu ya menjadi mengikut-ikutin ya jadi kebarat-baratan gitu. Dan ini terjadi setelah corona ya Bu ya, itu digitalisasi itu benar-benar mantap banget. Ditambah medsos gitu ya, globalisasi medsos gitu. Nah kenapa ya, karena mungkin kalau menurut Bu Reni sih salah satu faktornya juga ya
pemahaman dari diri sendiri juga yang perlu dipahamkan ya, bahwa kita di sini di Indonesia gitu. Nah, nek orang Jawa nih bilang nek kowe pengen diajeni yo ngajeni kan gitu. Artinya kan gitu ya. Nah, maka harus paham juga hal-hal seperti itu. Terus gimana Bu bisa berpikiran seperti itu? Ya karena ini tadi banyaknya informasi yang masuk gitu ya, digitalisasi, medsos, Instagram, TikTok gitu ya, apalagi mungkin ya maaf nih yang kalian follow influencer yang ya mungkin sebenarnya dia nggak gitu, tapi memang konten yang viralnya dia kayak gitu. Jadi kita terpengaruh ikutin, gitu ya. terpengaruh. Kan ada kan sekarang ya udah nggak usah ngormatin guru lah, ngapain gitu ya. Nah itu nggak boleh tuh ya, itu harus benar-benar dicerna betul apakah benar seperti itu, tidak boleh disamaratakan gitu ya. Dan itu menurut Bu Reni kalau nggak dibenarkan sejak dini apakah akan berdampak sangat buruk Bu? Banget itu, banget akan sangat buruk karena yang namanya apa tadi attitude ya, sikap perilaku itu kan kita bawa sampai kapanpun. Sampai usia berapapun, kalau kita jadi remaja membiasakan hal seperti itu, nanti bagaimana kita mendidik anak-anak kalian atau penerus bangsanya? Kita sebagai contoh juga ya Bu ya. Harus memberikan contoh yang baik seperti itu. Dan biasanya yang berperan buat kayak mendidik itu siapa aja sih Bu sebenarnya? Ya pertama kalau kita bicara yang mendidik itu ya, satu itu keluarga. Satu itu keluarga ya. Pertama keluarga ya. Keluarga itu berarti siapa? Ya orang tua di rumah gitu, mendidik gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu memang sekolah. Ya, pendidikan di sekolah. Makanya mungkin kalau pemirsa Kamu TV ini Fabian sama Hilmi itu di sekolah diajarin berangkat, masuk, cium tangan, hormat kepada guru. Itu kan bagian dari mengajarkan, membiasakan kebiasaan-kebiasaan baik seperti itu sekolah. Terus terutama lagi ya kalau berperan penting lagi masyarakat. Itu masyarakat juga membentuk kebiasaan berperilaku yang baik seperti itu. Kalau menurut Bu Reni peran pemerintah apakah harus ikut campur Bu? Pemerintah? Iya pasti itu juga harus ada campur. Dengan iklan layanan masyarakat gitu ya Bu ya. Betul. Nah makanya kan tadi di awal Bu Reni bilang ya salah satu yang menggerus atau faktor yang menyebabkan kelunturan kesopanan ini itu salah satunya ya ini tadi media sosial gitu ya, tayangan program-program televisi yang maaf sekali ini mungkin ini PR nih ya anak BC nih gimana membuat program yang lebih banyak mengedukasi gitu ya, bukan acara-acara yang maaf yang tidak mendidik lah seperti sekarang itu. Di TV-TV ya Bu ya yang viral yang nggak jelas ya Bu itu kenapa? Karena banyak yang nonton jadi banyak iklannya gitu ya, iklan gitu. Nah ya jadi memang kalau pemerintah ya pasti mungkin pemerintah kan juga mengupayakan, termasuk kalau sekarang ini kan di sekolah sudah masuk ya kurikulumnya sudah mulai diubah terkait dengan pendidikan karakter. Sudah ganti menteri juga Bapak Menteri. Dan menterinya dari Muhammadiyah juga guys. Iya betul. Ada yang tahu menterinya siapa? Hilmi tahu nggak? Menteri Pendidikan. Iya nanti gitu. cari ya. Nah, terus dari pembelajaran kan udah diubah kayak sekarang misalnya ada pembelajaran P5 ya tentang karakter lah, itu kan bagian dari upaya pemerintah untuk mengembalikan karakter budaya bangsa yang pelan-pelan ini kalau kita nggak perhatikan bersama itu udah mulai tergerus, sangat-sangat tergerus, apalagi masuknya ya itu tadi globalisasi itu. Budaya-budaya yang bukan asli dari kita. Artinya ini ada campur tangan juga ya Bu sama kita berteman dengan siapa gitu. Betul. Ya memang kalau salah satunya juga faktor itu adalah lingkungan pertemanan juga. Artinya kalau ada orang bilang kan nggak boleh pilih-pilih teman. Nah, kalau dalam konteks ini gimana dong Bu? Tergantung begini, kalau kita bicara kesopanan, kalau dasar kita dari rumah itu udah kuat ya. Kalau kita dasar dari rumah udah kuat, kita mau gimana pun di lingkungan itu kita
punya prinsip sendiri, punya value sendiri. Makanya yang dikuatkan itu siapa? Prinsip kita. Kamu mau di lingkungan seperti apa? Kalau kamu sudah punya prinsip, kamu tahu aturannya seperti apa. Saya rasa kamu bisa mengikuti di situ, tapi tidak akan mudah terjerumus seperti imannya itu. harus kuat, guys. Iya, imannya harus kuat gitu ya. Jadi memang harus dari dalam diri kita sendiri, paham ya. Gitu. Berarti penting banget guys budaya kesopanan terhadap kehidupan sehari-hari. Betul. Sangat-sangat penting. Iya. Oke. Kita lanjut ke segmen selanjutnya, tapi sebelum lanjut ke segmen selanjutnya, kita jeda dulu ya guys. Oke. Oke, balik lagi bersama kami di iPods segmen 2. Oke, Bu Reni, di segmen 2 ini kita akan membahas tentang tantangan di era digital terhadap kesopanan ya Bu ya. Oke, ya. Subtemanya adalah apakah kebebasan beretika, kebebasan berekspresi di media sosial itu berpengaruh di pengaruh nggak sih, Bu, kayak kesopanan sehari-hari mungkin? Oke, iya, baik. Jadi kalau kita ya bicara tentang kesopanan ini di era digital saat ini gitu ya, yang kalau kita ngikuti digitalisasi itu benar-benar wah sudah cepat sekali ya perkembangannya gitu. Nah, tapi kita kembali lagi, kita sebagai warga negara Indonesia yang punya warisan budaya luhur tentang apa itu kesopanan gitu ya, harapannya gitu ya. Iya, harapannya walaupun kita tidak berinteraksi secara langsung gitu tidak berkomunikasi secara langsung tatap muka seperti ini kan secara langsung gitu ya, bisa kelihatan gitu. Harapannya dengan kita berinteraksi yang tidak langsung itu melalui digital gitu ya, melalui ponsel seluler, melalui mungkin sekarang sudah ngetren melalui Instagram, media sosial, betul begitu, itu juga bagian dari interaksi kan, walaupun online gitu. Nah itu pun juga sangat diperlukan sekali terkait dengan kesopanan itu sendiri. Nah Bu, apakah ada pengaruhnya Bu? Ya sangat gitu. Ketika kita berinteraksi gitu dimanapun itu kesopanan harus dijunjung tinggi nomor satu ya, dijunjung tinggi, betul begitu ya. Nah kita bicara tentang digitalisasi gitu, benar ke medsos. Walaupun kadang kita tuh di medsos bisa pakai akun no face no name gitu ya Bu ya. Iya, itu sebenarnya bijak nggak sih kayak gitu ya? Anonymous, apa sebutannya tuh? Tidak dikenal. Akun fake gitu ya, akun fake gitu ya. Nah itu kembali lagi karena tadi kuncinya salah satu interaksi melalui digital itu juga harus ada namanya kejujuran gitu ya, kejujuran. Kalau kita akunnya aja udah fake gitu ya mau gimana, kita mau gimana jujur gitu. Kalau fake ya Bu ya, berarti dia itu si pengguna akun fake itu dia pengecut nggak sih Bu? Bisa dikatakan mungkin ya, karena tidak berani menampilkan jati dirinya begitu ya. Mungkin kalau enggak fake gitu ya lebih bisa dikenali gitu ya, walaupun tidak, karena perbedaan orang beda-beda gitu Fabian ya, ada introvert, ekstrovert gitu. Tapi yang penting akun itu walaupun misalnya kita tidak menampakkan jati diri kita siapa sebenarnya ya, kita yang penting orang tahu itu karya kita aja gitu ya. Tapi yang penting itu digunakan untuk hal-hal yang positif sih enggak masalah. Cuma kalau sayangnya hal-hal itu kita gunakan yang enggak positif ya itulah jadi gitu ya. Jadi orang enggak menjunjung tinggi nih namanya sopan santun gitu sih Fabian. Sayangnya untuk pelaku seperti itu yang cyberbullying gitu ya Bu ya, mungkin kurang ada hukuman yang berat gitu ya. Jadi memang masih banyak banget ya. Jadi nggak kapok-kapok gitu loh. Karena sudah seperti kayak budaya gitu ya, membiasakan gitu, hal-hal itu kayak dibiarin gitu. Makanya ya kita di sini dididik gitu ya, di instansi sekolah gitu kan, memang harus belajar betul untuk saling menghargai dan menghormati, termasuk ini tadi ya, bagaimana kesopanan itu dalam interaksinya di dunia
digital seperti itu. Karena kita bermedsos nih, misalnya kita di Instagram lah atau TikTok gitulah ya, komen TikTok aja ya, itu pun juga harus ada aturannya gitu ya, jangan asal gitu ya. Iya, harus dipikir dulu harus gitu ya kalau mau dipikirkan komentar dulu, ya. betul. Jadi jangan sampai tangan jari kita itu lebih pedes daripada mulut kita gitu ya. Ini jari kalau nggak dikendaliin ya bisa lebih jahat juga gitu daripada mulut gitu Bisa ya. Nah, nyakitin hati orang. iya betul, karena tidak ada kesopanan itu. Atau gini nih, misalnya dari bermedsos itu tadi ya, anak kebiasaan media sosial atau digitalisasi ya, terutama sekarang itu kan memberikan kemudahan, memberikan serba instan, betul? Karena informasi kan bisa shoot. Iya, apalagi bisa sekarang udah ada AI ya Bu, betul Iya, ada AI juga. cepat sekali ya. Nah, digitalisasi itu salah satu keunggulannya memang dia memberikan akses informasi yang cepat. Nah, tapi gitu ya, tapi tidak disadari bahwa hal itu merubah pola pikir dan kebiasaan kita. Ya, kalau kita tidak sadar betul, kalau kita tidak membatasi, maka itu akan menjadikan kebiasaan. Kebiasaan tidak hanya ketika kita komunikasi melalui media sosial, tetapi kita berinteraksi secara langsung seperti ini. Bawa ke dunia nyata juga gitu. Iya, contohnya misalnya nih mau komunikasi dengan orang yang lebih tua, misalnya Bapak Ibu guru ya, nggak ada salam, nggak ada apa, langsung aja tes gitu, atau apa sih bahasa-bahasa anak sekarang P gitu ya, P gitu ya, atau TC gitu, atau kirim tugas nih gitu, nggak ada guru kayak gitu tuh nggak boleh ya guys ya. Nggak ada nama, nggak memperkenalkan diri siapa gitu ya, ntar kalau nggak dibales gurunya marah-marah, oh gurunya sok artis, sok seleb gitu ya nggak sih, padahal Bapak Ibu guru itu bukan nggak mau membalas karena gimana-gimana, tetapi karena etikanya nol. Iya, etikanya kurang begitu. Salah ya. Etikanya salah. Itu contoh ya komunikasi, karena serba instan itu tadi membiasakan aku bisanya kayak gini kok, sama temanku juga kayak gini. Nah, makanya harus dibedakan. Sama guru kayak ngapain kayak gini gitu. Karena ya ngapain sih gitu, karena itu tadi udah kebiasaan semuanya serba cepat dan serba instan gitu. Atau mau telepon misalnya atau WA tengah malam nih, iya enggak, ini suka nggak disadari sama teman-teman ya Bu ya. Iya betul, walaupun WA, nelpon di tengah malam mungkin nggak permisi dulu, dan kadang nelpon nggak dibalas, nelpon lagi sampai berkali-kali, apalagi sama guru mungkin ya. Oh iya betul, jadi memang hal itu juga harus dibiasakan ya, sopan santun di dalam kita bermedia sosial, atau ya etika kita bermedsos gitu ya, dengan Bapak Ibu guru tahu jam waktunya kapan. Bapak Ibu guru kalau udah jam malam ya kamu harus tahu, anak-anak nih ya, pemirsa teman-teman kamu ITV ini juga harus tahu, oh jam sekian itu memang tidak sopan kalau menghubungi, apalagi jam 12, jam 1 kan gitu ya, kan kurang sopan. Ataupun mungkin menghubungi tanpa permisi, tanpa minta izin dulu, boleh nggak menelpon gitu, pun juga perlulah hal-hal seperti itu tuh diperhatikan gitu. Jadi keinget Bu, karena bahas tentang WA gitu ya Bu ya, karena juga zaman digitalisasi sekarang. Kayaknya sekarang juga banyak tuh ya Bu ya, murid-murid bikin stiker guru. Gitu ya. Kayaknya iya benar-benar. Itu masuk tidak kesopanan ya Bu ya. Iya, benar. Jelas itu. Kenapa? Ngambil foto tanpa izin aja itu udah salah. Iya, paparazzi ya. Iya, udah pelanggaran kan, apalagi dibuat emot stiker, meme gitu ya. Atau apa sih bahasa kalian itu ya, emot gitu, nanti ditambahin tulisan lah si apa gitu, nanti kalau buat kalian komen scroll gitu ya, mungkin bagi kalian tuh seru gitu ya kan, nggak apa-apa Bu, itu kan buat seru-seruan di grup ya, tapi hati-hati, itu juga melanggar namanya sopan santun. Kalau kalian berani seperti itu, berarti sama saja kalian tidak menghargai Bapak Ibu guru sebagai orang tua di sini. Bahkan begitu. Gak hanya melanggar sopan santun, tapi juga melanggar privasi orang ya Bu. Privasi orang, melanggar undang-undang ITE juga kan, mengambil gambar tanpa izin seperti itu, dan disebarkan kemana-mana begitu. Kecuali kalau memang itu izin, tapi pun izin juga nggak boleh dibuat stiker-stiker seperti itu ya. Apalagi grup yang nggak ada gurunya ya, itu tambah seru itu gitu ya. Full meriah.
grupnya. Nah, Betul nggak? Wah, ada pengalaman ya nih gitulah. kayaknya Ilmi. Wah, enggak dong. Pengalaman Saya tuh stiker suka gitu. kayak gitu tuh. Oh gitu, Iya. ya diingetin gitu ya. Siap. Enggak sopan lah gitu. Iya. Anggaplah kalau coba kembali ke diri kita, kalau digituin mau nggak gitu kan. Pernah loh Bu Reni nanganin masalah juga nih Oh ya? jadi seru nih. Pernah nih ada kejadian itu ada anak nggak terima gitu karena konteksnya mungkin iseng-iseng ya, tapi iseng-isengnya malah jadi kemana-mana karena yang dibuat gambar atau fotonya diambil itu perempuan gitu ya, perempuan terus tanpa izin gitu di-share lah di dalam grup itu, akhirnya menjadi apa ya, menjadi heboh di grup. Akhirnya kan yang siswi ini kan nggak terima gitu ya, jadi kemana-mana ya, jadi mungkin orang tuanya juga bisa saja nggak terima anaknya diperlakukan seperti itu gitu. Akhirnya ya walaupun pada akhirnya damai ya, tetap damai karena masih satu kelas, tapi ini juga menurut Bu Reni apa ya, fatal gitu ya. Ini bisa merusak namanya interaksi pertemanan, komunikasi dengan teman ini jadi bisa buruk lah seperti itu gitu. Berarti intinya semuanya itu mulai dari kesopanan ya Bu Iya, ya, apapun iya. itu. Iya, termasuk juga membiasakan ketika nih bermedia sosial dengan teman ya. Contoh nih misalnya ada kejadian nih. Ada juga kejadian. Sekarang kan medsos itu bisa ya apa ya, dipasangkan di PC gitu ya. Oh, yang iya, WA iya. web gitu ya. Nah, ini juga pernah ada kejadian nih di WA web karena mungkin lupa tidak Lupa di logout ya. iya Lupa di logout. melogout gitu, akhirnya disengin lah sama temennya, di-hack gitu ya sama temennya? di-hack sama temennya, nggak malah ditutup tapi malah dibuat Dibuka-buka. mainan, ya dibuka-buka, di WA-in siapa aja gitu Sampai ya. kayak gitu, Bu? Iya, sampai kayak gitu itu Parah kan. banget Itu tuh. kan artinya dia nggak menghargai, dia nggak menghormati, Iya, walaupun itu betul, teman betul. sendiri ya, walaupun iya. itu sahabat Cuman iseng sendiri gitu mungkin ya, walaupun maksudnya. sahabat sendiri kita juga harus punya batasan, Iya, iya. nggak boleh kayak Iya, gitu ya, harus ada privasi gitu ya, kecuali kalau orang tua. Kalau orang tua, bapak ibu guru orang tua itu memang punya hak untuk Ya, dalam pengawasan orang tua. pengawasan, iya gitu. Tapi kalau kita dengan teman itu bermedsos, apalagi menggunakan HP tanpa izin, itu juga melanggar kesopanan gitu ya. Atau mungkin WA dengan kata-kata yang tidak baik, tidak sopan, itu pun juga udah jelas itu melanggar kesopanan gitu. Jadi jangan sampai lah ya kultur budaya kita yang dari luar sudah dinilai bagus, ramah, tapi kita rusak Mulai hilang sendiri. ya, Iya, kita rusak sendiri gitu. Kalau tantangan di era digital lainnya tuh apalagi ya Bu ya? Tantangannya ya Biar kita tuh jadi anak yang sopan santun. Karena Betul. Indonesia sendiri balik lagi dikenal sama negara yang ramah tamah gitu iya, ya Bu ya. benar. Kalau tantangannya ya apa ya, tadi selain globalisasi, digitalisasi gitu ya, ya tantangannya lebih kepada ini ya. Poinnya sih mungkin dua itu aja ya, Iya, itu globalisasi aja ya, Bu, dan ya. digitalisasi gitu, dan apa ya, lebih ke kesadaran lah, kembali Oke. ke kurangnya, Kesadaran. iya, Oh, iya, rendahnya ke orangnya kesadaran, sendiri ya. iya, kesadaran dari individu atau remaja itu sendiri untuk bisa menerapkan kesopanan dalam diri kita sendiri, seperti itu. Oke, baik Bu Reni, Iya. Hilmi dan teman-teman membahas tentang kesadaran. Kita akan membahas di segmen selanjutnya terkait bagaimana cara mengembalikan sopan santun di budaya kita, budaya Indonesia yang dikenal dengan ramah tamahnya. Oke. Sampai jumpa di segmen selanjutnya. Oke, balik lagi bersama kami di iPods segmen 3. Oke, di segmen 3 ini kita akan membahas tentang bagaimana sih kita mendidik anak-anak kita untuk kembali bermoral, kembali berbudaya kesopanan di keseharian kita. Karena memang ya Bu ya, kita tuh khususnya anak-anak pengen memang kita sopan sama guru, sopan sama orang tua. Cuma kadang teman-teman sendiri di lingkungan kita anggapnya kalau kita nggak sopan, kita nggak nakal, itu nggak gentle Bu. Yes, nggak Iya. asik. Oh mereka gitu anggapnya. ya. Iya. Oh gitu. Jadi
kalau istilahnya pengen keren ya harus nakal gitu ya. Oh, biar betul, keren kurang itu lebihnya nakal gitu. gitu ya. Iya. Tapi apakah anak hanya dikatakan enggak nakal itu enggak keren gitu? Enggak Nah, kan? itu. Oh, Cuma gitu ya. kadang kan memang anak-anak tuh nggak berani speak up karena dibawa intimidasi kayak lu nggak nakal nggak ditemenin nih gitu. Gitu nggak Bu? Ya Jadi kan? harusnya Ya kan, Mi? harus ngikutin arus gitu ya. Pokoknya Iya, harus ngikutin betul. ya gitu Dan ya. banyak memang yang nggak bisa berbuat apa-apa karena mayoritas di kelasnya ya Oke, seperti itu. Jadi iya. ya Oke, gitu. sekarang gini deh, kalau Bu Reni bicara nakal itu ya, sebenarnya kalau menurut Bu Reni ini ya, itu tidak ada anak nakal. Oke. Anak nakal itu enggak ada gitu ya. Hanya anak nakal itu enggak ada gitu ya. Hanya mungkin saja lebih kepada sebenarnya pribadi tersebut atau anak tersebut itu belum menemukan jati dirinya. Oke. Gitu, belum menemukan siapa sih dirinya itu gitu ya. Mau kemana sih dia itu gitu. Jadi ya dia ngikutin aja, ngikutin Jadi arus aja dengan gitu dia bisa jadi nakal gitu juga tau Bu? Iya, kembali lagi ya, kalau Bu Reni itu nggak ada anak nakal gitu, nggak ada anak nakal sebenarnya. Semua anak itu terlahir bersih, terlahir suci, kan gitu. Tinggal bagaimana lingkungan dan Oke. diri dia sendiri yang menentukan mau Oke. seperti apa, Oke. begitu ya. Nah, kemudian juga kalau kita bicara Bu, bagaimana sih mengembalikan apa ya tadi kesopanan gitu ya, kesopanan di era Di era digital ini digitalisasi, bagi remaja khususnya gitu ya. Nah, Dan ini terkait peran orang tua ya Bu ya. Iya. Bagaimana cara orang tua mendidik anaknya. Sedangkan Karena- remaja itu memang masa-masanya mencari jati iya, diri. iya betul. Ya memang kunci utama itu pendidikan itu ada di keluarga. Iya. Kunci utamanya itu pendidikan itu ada di keluarga, termasuk kesopanan ini ya, termasuk kesopanan attitude ini itu juga kunci utamanya itu di keluarga. Oke. Kenapa? Karena 24 jam di sekolah itu cuma berapa jam sih? Berapa ya? Berapa dari jam 7 12 sampai jam jaman ya? 3? Iya, enggak ada 12 jam, Ada? enggak ada. Pol mentok paling cuma 8 sampai 9 jam. Oh, Ya, cuma 8 sampai 9 jam itu mentok gitu ya. Kalau kalian mungkin ada ekstra itu di luar, tapi konteks pembelajaran formal itu hanya sekitar ya 7 sampai 8 jam. oke. Ya kan? Nah, artinya bahwa sepertiga dari waktu itu adalah sepertiganya itu ada di Sekolah. ada di rumah, ada di sekolah gitu ya. Artinya banyak waktu yang dihabiskan itu di rumah. Iya. Tuh ya, di sekolah itu sedikit. Nah, maka kalau saya yakin semua orang tua di sini orang tua kita itu sudah sangat mendidik dengan baik Oke. attitude. Hanya saja tinggal kita bisa nggak menerima itu. Jangan-jangan kalian itu misalnya orang tua, Dok, ini loh kalau masuk itu cuci tangan dulu misalnya, atau Dok barangnya itu diberesin. Nah, Mas Le, kalau habis sekolah itu ya bersih-bersih gitu ya, iya. atau habis sekolah itu ya beresin barangmu gitu ya, atau habis sekolah itu ya salam masuk rumah gitu ya. Nah, kalian nangkapnya itu sebagai apa sih, cerewet banget kayak Iya, gitu aja iya. diketin. Nah, itu artinya berarti kalian tidak sadar gitu loh bahwa orang tua itu sedang mendidik. Nah, Oke. sedang melatih, membiasakan, mendidik. Itu Oh, semua orang tua itu sudah melatih, sudah mengajarkan. Artinya menurut Bu Reni masalah saat ini ada di anak-anak sendiri bahkan. Kesadaran. Oke. Iya. Berarti bukan Kesadaran. kurangnya perannya orang tua gitu. Menurut Bu Reni enggak ya, semua orang tua itu sudah mengajarkan yang Oke. terbaik. Semua orang tua itu pasti mengajarkan mendidik anaknya itu sudah dengan sangat baik. Apalagi kalau namanya orang tua itu kan turun temurun ya, Iya. budaya kesopanan ini juga tak lepas dari didikan Oke. nenek moyang kita Ya. gitu ya, atau leluhur kita itu mendidik kita seperti apa. Nah, sekarang itu mulai tergerus ya karena ini tadi masuknya Digitalisasi itu ya. globalisasi, campur Saya- itu tadi sorry, gitu. Saya pernah dengar yang kalau nggak salah orang tua zaman sekarang tuh malah biarin anaknya main HP. Biarin anaknya tuh, Bu? main HP Oke, gitu ya. Mungkin sebenarnya nggak biarin si Fabian, cuma anaknya udah nggak Hilmi, bisa. Bu, Hilmi. Nah, oh Hilmi ya Iya. gitu. Iya. Ini curhat jadinya ya. Jadinya. Jadinya curhat.
mungkin tidak membiarkan, tapi mungkin karena 1, 2, 3 diingatkan, tidak dihiraukan, ya tidak dihiraukan. Jadi akhirnya ya gimana, capek gitu ya, capek karena mungkin diingatkan sudah, dikasih tahu sudah, sampai bosan gitu ya. Ya sudahlah, terserah lah mau gimana gitu ya. Makanya dijarne wae tekan ngendi gitu ya. Tapi itu juga akan merugikan diri sendiri loh kalau kayak gitu, itu bener. Orang tua cerewet, bapak ibu guru nyerewet, itu bentuk bahwa beliau ini masih peduli, sama masih mengingatkan. Justru kita harus menyesali itu kalau guru nggak manggil kita lagi. Iya betul, kalau bapak ibu guru dan orang tua udah sampai mediemin kita, mau ngapain aja udah dibiarin luweh gitu, itu hati-hati. Itu artinya orang tua atau bapak ibu guru itu sudah nggak peduli lagi. Tapi saya rasa nggak ada sih sampai segitu gitu, iya nggak? Kalian masih merasa nggak bapak ibu guru itu saking pedulinya sama kalian? Sering banget diingetin. Yang sampai diingetin kan gitu ya. Pagi ada ya. Iya. Ada aja diingetin. Itu bajunya ya dirapikan, rambutnya ya dirapiin gitu. Kan? Jaketnya dilepas. Oh ya. Nah ini juga kenapa sih ya itu kok sampai seperti itu? Ya itu juga kembali lagi karena kesopanan itu ya, membiasakan kesopanan, masuk sekolah itu jaket dilepas, sudah siap atribut sekolah, ya itu bentuk bahwa kita menghargai di mana tempatnya kita itu harus kita hargai gitu ya. Aturannya seperti apa ya itu hargai gitu. Kalau kamu ke pasar itu udah beda, itu terserah kan gitu. Kita bisa menempatkan di mana posisinya gitu ya. Nah, pendidikan juga sekolah salah satunya sebagai peran penting dalam membentuk kesopanan karakteristiknya. Iya, karakter. Anak-anak sejak dini. Betul, mendidik karakter. Iya, jadi karena di sekolah itu nggak melulu belajar tentang pendidikan yang formal gitu ya Bu ya. Iya, betul. Makanya inilah bedanya. Kenapa ada sekarang ini ada pendidikan formal dan pendidikan non formal gitu. Non formal ya yang ada di lembaga masyarakat mereka. Nah, itu memang akan memberikan pengalaman pembelajaran yang berbeda. Kalau pendidikan formal itu tidak hanya mengajarkan ilmu, juga mengajarkan adab, attitude, etika ya, apalagi kita di lingkungan sekolah yang berbasis Islam betul ya, apalagi akidah akhlak itu kan nomor 1 gitu ya, nomor 1. Jangan sampai itu luntur ya, peran sekolah, orang tua, terakhir siapa? Masyarakat juga memberikan peran yang sangat penting. Bagaimana masyarakat itu memberikan contoh, apalagi bagi anak-anak remaja. Iya, apalagi bagi anak-anak remaja. Maaf ya, kayak misalnya mungkin dalam hal ya kita bahasanya tongkrongan gitulah ya. Masyarakat kan tongkrongan. Ya bagaimana warga masyarakat itu juga memberikan contoh. Banyak remaja itu yang meniru sebenarnya, meniru dari masyarakat. Ya, itu adalah membawa hasil belajar di lingkungan masyarakat. Contoh ya, ngomong nggak sopan, bahasa-bahasa yang keluar ya, tidak tahu tempat ya. Sekarang mungkin nggak binatang lagi tapi diplesetin an kayak gitu ya. Nah itu pun juga kalau kita nggak sadar itu ya akan terbawa, dan itu nggak boleh dinormalisasikan kayak gitu. Ya bahasa-bahasa gitu, tapi kan nyatanya di masyarakat dikit-dikit bahasa itu keluar, dikit-dikit ngumpat itu keluar. Semua gitu. Berawal dari dibiasakan ya Bu. Betul. Ya. Lama-lama jadi ya itu biasa aja gitu. Iya, terbiasa. Sama ini sih, kembali lagi ya Fabian, kalau menurut itu ya ada rasa malu dalam diri kita, dalam diri gitu. Kalau kita punya rasa malu gitu ya, kalau kita punya rasa malu itu pasti kita juga bisa membiasakan sikap sopan santun ya. Malu dalam hal apapun kamu gitu. Melakukan hal-hal yang nggak sopan, kamu harus malu karena itu suatu hal yang buruk, tidak terpuji. Iya, dan buruk itu kan, harus budaya malu. Indonesia itu kan juga harus mengembalikan lagi lah budaya malu, jangan malu-maluin gitu. Beda gitu. Bu Reni, tadi kan menurut Bu Reni peran orang tua tuh udah cukup ya di Indonesia. Tapi bagaimana Bu kalau di Jepang? Kan kita tahu sendiri bahwa Jepang tuh attitude-nya luar biasa ya. Mereka sejak dini mendidik anak-anaknya
dari membiasakan piket, Iya. ngepel-ngepel gitu ya Bu ya. Iya. Nah, itu kan artinya anak-anaknya mereka sadar ya Bu ya untuk bersopan santun, mereka tahu malu gitu ya Bu ya. Iya. Nah, Bu Reni sebagai BK, Iya. apa Bu pesannya untuk dunia pendidikan Bu? Oke, ya ini terutama untuk anak-anak yang masih pelajar gitu Oke. ya, di dunia pendidikan gitu ya, memang kesadaran betul akan pentingnya membiasakan berperilaku yang sopan sesuai dengan aturan, sesuai dengan tata krama. Itu mencerminkan kita sebagai warga negara Indonesia yang menjunjung tinggi tentang adat dan budaya. Maka itu poinnya di situ. Kalau kita tahu sadar bahwa oh kita itu memang anak Indonesia nih ya, yang memang menjunjung tinggi adat dan budaya, itu pasti akan terbawa. Karena di Jepang itu karena dari kecil udah dididik dari kecil pun udah pola didikan dari sekolah, dari keluarga itu seperti itu, begitu ya. Cuma sekarang ini ya insya Allah lah Bu Reni yakin Indonesia itu akan menuju Indonesia generasi emas gitu ya. Nah makanya makanya kita juga yuk sama-sama gitu ya, yuk sama-sama membiasakan berperilaku yang baik, membiasakan hidup yang apa ya, yang sesuai dengan normanya ya, tidak usah menyimpang aturan gitu. Nakal itu bukan berarti melulu tentang gentle. Iya, tentang gentle atau apa ya, kalau kamu nggak keren nih, kalau kamu nggak melanggar aturan itu ada ya buat dilanggar. Oh nggak seperti itu gitu ya, nggak seperti itu. Hidup itu bukan seperti itu, tapi ketika kita membiasakan dengan aturan, maka dimanapun kita berada itu kita bisa hidup, kita bisa survive di situ gitu ya. Setuju banget sama Bu Reni. Kalau kita nggak menjunjung itu, kita mau dimanapun ya udah kita pasti akan hancur di situ. Ya kembali lagi, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu ya. Semangat nih buat remaja-remaja ya, terus kembalikan budaya kita ya, membiasakan berperilaku yang baik dan sopan agar tidak luntur budaya kesopanan kita, unggah-ungguhnya. Gitu. Oke, kesimpulannya teman-teman di tema kali ini, sopan santun itu adalah tiang kehidupan kita dalam sehari-hari. Seperti agama kita, Islam, sholat itu adalah tiang agama kita. Jadi kalau kita nggak sholat, semua amal ibadah kita hilang. Begitu juga sama dengan sopan santun di kehidupan sehari-hari. Kalau kita nggak ada attitude dimanapun kita berada, terutama di dunia kerja ya Bu ya, karena kita udah masuk di remaja yang SMK juga siap kerja. Jadi itu menurut saya juga itu, saya setuju banget, itu sangat penting. Berapa kali tuh? Ya, dimanapun kita berada. Oke, Hilmi, kesimpulannya apa Hilmi? Bos. Kalau dari saya pokoknya buat kalian yang mungkin masih ngerasa kayak ngapain sih orang tua cerewet, ngapain sih guru-guru ngingetin kita, ya berarti tuh ada di diri kalian, ada yang salah dari diri kalian. So ayo sadar, ayo berubah jadi lebih baik lagi. Itu dari aku itu sih. Oh iya, ada tambahan dari aku teman-teman. Terkait sopan santun itu juga ya Bu ya di dunia kerja. Iya. Etika. Itu ya. Etika di dunia kerja. Itu juga kan tadi kita sempat bahas ya tentang media sosial ya. Kita beretika di media sosial itu seperti apa baiknya. Karena nanti akan berdampak buruk ketika kita melamar kerja semisalnya ya. Terus kita ketahuan kita berperilaku buruk di media sosial, itu ada jejak digitalnya sekarang sangat gampang ya Bu ya. Betul. Kayak itu tidak bisa dihapus ya. Kayak contoh, maaf ya teman-teman, di instansi pemerintah kan ada ya Bu ya, setelah jadi dilantik dia ketahuan ternyata di salah satu sosmednya itu dia sempat mengumpat itu ya Bu ya. Itu contoh bahayanya bermedia sosial tanpa etika ya, betul Bu. Ya karena sekarang itu tadi ya, media sosial itu cepat beredar gitu ya, cepat menyebar. The power of netizen ya. Betul, the power of netizen itu. Dia memang harus berhati-hati juga ya. Itu tadi
selalu mengutamakan kesopanan. Kira-kira kalau saya gini tuh bagus nggak ya? Kira nanti kalau kayak bakal gini tuh gimana ya? bakal gimana ya? Ya betul lah. Sopan nggak ya gitu ya? Kalau saya berperilaku kayak gini baik nggak ya? Sopan nggak ya? Nah semuanya seperti itu. Gitu. Oke. Iya. Oke, nggak kerasa teman-teman kita udah di ujung acara. Terima kasih banyak Bu Reni telah Sama-sama. meluangkan Sama-sama, waktunya. Helmi, Semoga Fabian. konten kali ini bermanfaat ya Bu ya bagi Amin. teman-teman semua. Iya, amin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Yeay, tepuk tangan, tepuk tangan. Tepuk tangan.